Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ayat ini menetapkan sifat rahmat bagi Allah Azza wa Jalla. Ar-Rahman adalah yang memiliki banyak rahmat, sedangkan Ar-Rahim adalah yang memberikan rahmatnya yang khusus kepada orang-orang mukmin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahmat di dunia dan akhirat. Rahmatnya di dunia bukan hanya kepada orang-orang mukmin, bahkan juga kepada orang-orang kafir. Allah memberinya makan, minum, rezeki, kesehatan, kekayaan, kekuasaan, dan lainnya. Tetapi di akhirat, rahmatnya hanya ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Inti dari doa adalah permohonan, dan Allah berkuasa untuk mengabulkan permohonan siapapun yang Dia kehendaki, baik muslim maupun kafir, karena Dia pencipta dan pengatur seluruh makhluknya, sehingga bukan hal mustahil ketika Allah mengabulkan doa mereka. Allah mengabulkan doa orang yang terjepit masalah, dan doa orang yang dizolimi, meskipun dia orang kafir. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takutlah kepada doa orang-orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab antaranya dengan Allah untuk mengabulkan." Hadis riwayat Muslim. Bisa saja Allah mengabulkan doa orang kafir, karena itu merupakan jatah rezeki mereka di dunia yang sudah Allah takdirkan untuknya. Atau bisa jadi orang kafir tersebut di kemudian hari banyak melakukan kebaikan-kebaikan untuk manusia dan membantu umat muslim. Atau di penghujung hidupnya dia mendapat hidayah kemudian memeluk agama Islam. Terkabulnya doa orang kafir membuat mereka semakin terlena dengan kebahagiaan dunia yang fana, sehingga mereka tetap pada kekufuran dan Allah telah persiapkan azab yang pedih di akhirat kelak. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepadanya dengan rendah diri dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur." Katakanlah, Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan, kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Quran Surat Al-An'am ayat 63-64. Bahkan iblis yang merupakan pimpinan para musuh Allah pernah meminta kepada Allah dan permintaannya dikabulkan. Allah berfirman, "Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Berkata iblis, "Ya Tuhanku, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan." Quran Surat Al-Hijr ayat 34-38. Doa orang kafir yang terkabul itu bukan menandakan bahwa Allah merestui apa yang mereka yakini, melainkan ada hikmah tersendiri untuk kepentingan di dunia saja. Sedangkan di akhirat, tidak ada ganjaran pahala untuknya, dan doa-doa mereka menjadi sia-sia. Allah berfirman, "Hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar." Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan doa ibadat orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 14. Namun, berbeda dengan doa orang muslim. Ketika seorang muslim berdoa dengan cara dan adab yang benar, ini menunjukkan ketidaksombongannya, ketergantungannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang benar. Sehingga Allah membalasnya di dunia dan di akhirat, dengan kebaikan maupun ganjaran pahala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi antar kerabat, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. Allah akan segera mengabulkan doanya, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak, dan Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal." Para sahabat lantas mengatakan, "Kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian." Hadis riwayat Ahmad.